Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih dapat bertemu, meskipun pertemuan ini dilakukan secara virtual. Namun saya berharap kepada seluruh siswa untuk tetap semangat dan tetap antusias mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga di akhir semester nanti kalian mendapatkan hasil atau nilai yang maksimal. Nah, kemudian tak lupa saya juga mengingatkan kepada seluruh siswa bahwasanya situasi saat ini itu adalah masih dalam kondisi yaitu pandemi virus COVID-19. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan supaya kita semua dapat terhindar dari persebaran virus COVID-19. Nah, kemudian sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita membahas jauh mengenai reformasi gereja, maka hendaknya kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan reformasi gereja itu dan bagaimana kondisi sosial keagamaan sebelum terjadinya reformasi gereja. Jadi reformasi gereja itu adalah sebuah gerakan besar atau gerakan pembaruan untuk kembali ke ajaran Alkitab. Nah, di sini setidaknya ada 4 poin yang perlu kalian ketahui mengenai kondisi sosial keagamaan sebelum terjadinya reformasi gereja. Nah, yang pertama ini adalah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat gereja, mulai dari paus, pastor, klerus, dan uskup. Nah, penyimpangan apa yang dimaksud di sini? Jadi penyimpangan yang dimaksud di sini adalah bahwasanya para pejabat gereja ini banyak yang melakukan korupsi, jual beli surat indulgensi atau surat pengampunan dan sakramen lainnya. Terus yang ketiga ini adalah melupakan kehidupan rohani, dan yang terakhir yaitu hidup hedonis. Nah, ini adalah penyimpangan yang dimaksud. Nah, kemudian yang kedua ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya pada periode Renaissance ini telah muncul yang namanya negara, dimana kalau muncul sebuah negara artinya bahwasanya nasionalisme pada saat itu juga sudah mulai berkembang. Nah, dengan munculnya negara tersebut artinya apa? Peran agama itu sudah mulai tergeser. Nah, disinilah nanti negara ini membuat sebuah aturan, yang mana aturan tersebut adalah memungut berbagai macam pajak, termasuk pajak tersebut dibebankan kepada para agamawan. Padahal dapat diketahui sebelum adanya negara atau sebelum periode Renaissance itu kaum agamawan mulai dari gereja dan sebagainya tidak dipungut pajak. Namun saat kemunculan negara, bahwasanya pajak itu diterapkan ke seluruh aspek kehidupan. Nah, inilah nanti akan memunculkan suatu gerakan yang dinamakan yaitu reformasi gereja. Lahirnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja yang dilakukan oleh pihak internal gereja. Nah, artinya di sini adalah yang menggugat itu adalah dari kalangan internal gereja sendiri, bukan dari masyarakat umum. Ya. Nah, contohnya siapa tokoh yang menggugat kepemimpinan gereja pada waktu itu? Contohnya adalah John Wycliffe dan Jan Hus serta Martin Luther. Nah, 3 tokoh inilah nanti yang akan mempengaruhi terhadap munculnya reformasi gereja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini adalah terjadinya ketidakpuasan atau kekacauan dalam hal ekonomi. Nah, jadi sebelum adanya reformasi itu kelas borjuis atau kaum borjuis ini sangat berkembang pesat. Nah, siapa yang dimaksud dengan kaum borjuis itu? Jadi kaum borjuis atau kelas borjuis ini adalah kelas dari para pedagang dan para usahawan yang sukses. Nah, karena muncul banyak kelas borjuis tadi, maka peran bangsawan itu mulai tergeser, ya, mulai tergeser dan digantikan oleh banyaknya kaum dari kelas borjuis. Sementara itu kaum petani ini hanya dijadikan alat sebagai kemakmuran dari para kaum borjuis.
Nah, 4 hal inilah nanti yang akan menjadi faktor pendorong munculnya sebuah reformasi yang dinamakan dengan reformasi gereja. Untuk lebih jelasnya di sini saya menggambarkan kondisi gereja sebelum terjadinya reformasi melalui sebuah pertentangan yang dilakukan oleh dua penguasa besar. Siapa itu? Yaitu adalah Paus Bonifasius ke-8 dan Raja Philip ke-4. Nah, Paus Bonifasius ke-8 itu adalah pemimpin tertinggi agama Katolik. Ya. Jadi kalau agama Katolik itu pemimpin tertingginya disebut dengan Paus. Ia berkuasa mulai dari tahun 1235 sampai dengan tahun 1303. Nah, sementara Raja Philip ini adalah Raja Perancis, ya, Raja Perancis yang sangat mendukung dengan gerakan Renaissance. Nah, artinya di sini nanti ada sebuah pertentangan. Yang pertentangan tersebut berujung pada penyimpangan yang akan terjadi di gereja. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pertentangan di sini? Jadi yang dimaksud dengan pertentangan di sini adalah bahwasanya Raja Philip keempat atau Raja Prancis ini berniat untuk memusatkan seluruh kekuasaan itu pada tangannya sendiri. Artinya apa? Tidak ada campur tangan dari pihak luar, entah itu dari gereja atau dari apa, yang dapat ikut campur dalam urusan negara Perancis pada saat itu. Nah, selain itu Raja Philip keempat ini juga berniat untuk mewajibkan para uskup, paus dan klerus ini untuk membayar pajak. Nah, padahal dapat diketahui sebelumnya bahwasanya dari kaum agamawan dan gereja itu tidak dipungut pajak oleh negara. Nah, inilah nanti yang akan menjadi sebuah pertentangan. Nah, kemudian karena ungkapan tersebut, maka pada tahun 1296 Paus Bonifasius ke-8 ini mengeluarkan sebuah surat keputusan atau bula yang disebut dengan Clericis Caecos. Nah, dalam surat keputusan tersebut, Paus Bonifasius ke-8 ini mengatakan bahwasanya raja dilarang memungut pajak kepada kaum klerus tanpa persetujuan dari paus. Kemudian bagaimana tanggapan dari Raja Philip keempat mengenai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Paus Bonifasius ke-8 itu? Nah, Raja Philip keempat ini justru membalas lebih keras lagi. Ia mengatakan bahwasanya melarang gereja dan negara mengirim derma dalam bentuk apapun ke Roma. Bahkan pada saat itu Raja Philip keempat ini juga mengusir para rohaniawan yang sedang ditugaskan oleh Paus dalam rangka untuk mencari dana atau sumbangan sebagai pembiayaan pada perang salib. Kemudian sebagai akibat atau dampak dari ungkapan yang dinyatakan oleh Philip keempat itu, gereja Roma ini terancam krisis keuangan, ya. Jadi gereja Roma ini sudah tidak menerima sumbangan dari negara kerajaan Prancis. Apalagi pada waktu itu kaum agamawan ini juga diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, saat terjadi krisis keuangan inilah maka terjadi sebuah penyimpangan di mana Paus Bonifasius ke-8 ini mengumumkan tahun 1300 itu sebagai tahun jubile. Nah, apa itu tahun jubile itu? Tahun jubile itu adalah tahun pengampunan atau penghapusan dosa bagi seluruh umat Katolik yang sudah meninggal dunia. Jadi ribuan umat Katolik yang menginginkan sanak saudaranya yang telah meninggal dunia masuk surga itu diarahkan untuk membeli sebuah surat pengampunan yang disebut dengan surat indulgensi kepada Sri Paus. Nah, mereka ini dapat memperoleh surat tersebut itu dari utusan yang sudah mendapat persetujuan dari para paus. Jadi misalkan kepada klerus, kepada pastor, dan kepada kaum agamawan lainnya. Nah, alhasil dengan adanya jual beli dari surat indulgensi tersebut, maka gereja Roma ini mampu untuk lolos dari krisis keuangan. Dan perlu diketahui bahwasanya praktik jual beli sakramen tersebut itu adalah hal umum yang terjadi pada gereja abad pertengahan, dan itu merupakan salah satu awal dari penyimpangan yang terjadi dalam tubuh gereja. Nah, berikutnya perjalanan sejarah gereja semakin memperlihatkan bahwa serangan terhadap gereja itu tidak hanya karena menguatnya negara sebagai suatu bangsa, melainkan karena adanya masalah internal di dalam tubuh gereja, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, jual beli sakramen, dan kehidupan yang hedonis.
di mana banyak rohaniawan yang hanya mengejar kenikmatan dunia daripada memikirkan kehidupan rohani. Jadi di sini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya munculnya kesadaran akan pentingnya kebahagiaan di dunia secara tidak langsung itu telah menggugat dari ajaran gereja. Jadi menurut mereka ini adalah bahwa masa Renaissance itu adalah masa-masa untuk memperbarui gereja. Namun pada saat itu gereja ini bukannya kok memperbarui diri, tapi malah menumpuk harta kekayaan duniawi seperti mengoleksi barang-barang berharga, menumpuk emas dan kekayaan. Nah, itulah yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Kemudian dari hal itulah nanti muncul beberapa tokoh yang berani untuk menggugat gereja supaya melakukan pembaruan secara besar-besar. Berikutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang berpengaruh dalam munculnya reformasi gereja. Jadi antara pertengahan abad ke-14 ini muncul dua tokoh terkemuka dari Eropa yang mengkritik dan mengecam mengenai sikap gereja yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Nah, siapakah tokoh yang dimaksud itu? Nah, tokoh yang dimaksud itu adalah John Wycliffe dan Jan Hus. John Wycliffe ini adalah seorang teolog atau ahli agama berkebangsaan Inggris, sementara Jan Hus ini adalah seorang teolog atau ahli agama dari kerajaan Bohemia. Nah, John Wycliffe ini mengkritik atau menggugat mengenai kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Nah, jadi menurut John Wycliffe bahwasanya kekayaan duniawi yang dimiliki gereja itu adalah milik negara. Nah, artinya di sini adalah bahwasanya gereja itu harusnya sederhana seperti gereja-gereja pada awal kekristenan. Nah, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan ya. Jadi ketika itu di Inggris ini banyak gereja itu yang kaya raya. Dan hal itu gereja juga masih menuntut pembebasan pajak dari pemerintah. Nah, itulah yang diungkapkan oleh John Wycliffe pada saat itu. Nah, selain itu John Wycliffe ini juga mempertanyakan mengenai penjualan surat indulgensi dan berbagai bentuk sakramen yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Alkitab yang sudah dilakukan oleh gereja di Roma pada waktu itu. Nah, meskipun banyak kecaman dan kritikan yang ditujukan kepada gereja Roma pada saat itu, namun belum ada gerakan yang mampu mengguncang gereja pada saat itu. Baru pada tahun 1517 itu muncullah seorang tokoh yang berkebangsaan Jerman, yaitu seorang biarawan dari Ordo Agustinian yang bernama Martin Luther. Ini memberikan sebuah kritikan atau kecaman yang nanti akan melahirkan yaitu reformasi gereja. Nah, gerakan Martin Luther ini nanti akan memunculkan perpecahan dalam tubuh gereja, yaitu apa? Adalah lahirnya sebuah aliran baru yang disebut dengan aliran Protestanisme. Nah, dalam perkembangannya nanti juga akan terjadi perpecahan lagi, yaitu adalah aliran Anglikanisme yang ada di Inggris yang dipimpin oleh Pangeran Henry ke-8, di mana aliran Anglikanisme ini adalah aliran yang sudah terpisah dari gereja Roma di Vatikan, Italia. Nah, kembali lagi ke gerakan Martin Luther. Nah, gerakan Martin Luther ini disebut dengan gerakan reformasi Protestan, yaitu sebuah gerakan besar yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16. Nah, tujuan dari gerakan Martin Luther ini adalah mereformasi kepercayaan, doktrin, dan praktik-praktik yang dijalankan oleh gereja Katolik Roma. Nah, gerakan ini ditandai dengan pemakuan 95 dalil di depan pintu tembok gereja di Wittenberg, Jerman. Nah, isi dari dalil tersebut secara garis besar adalah mengenai kepercayaan, doktrin, dan praktik-praktik yang telah dilakukan oleh gereja Roma yang perlu direformasi atau diperbarui. Nah, selain itu dalam dalil tersebut juga disebutkan mengenai daftar keburukan yang telah dilakukan oleh para pejabat dari gereja Katolik Roma. Nah, setelah Martin Luther ini menempelkan 95 dalil, kemudian Martin Luther ini mendekati para petinggi di gereja Katolik Roma dan mendesak mereka untuk segera melakukan reformasi atau pembaruan dalam tubuh gereja. Namun pada saat itu ternyata gereja Roma itu menolak permintaan dari Martin Luther. Nah, melihat tanggapan dari pihak gereja yang tidak mau untuk mereformasi dalam internal gereja,
Maka Martin Luther ini mengambil sebuah tindakan, yaitu menyebarkan 95 dalil yang telah dipakunya tadi. Jadi 95 dalil itu disebarkan secara pribadi melalui sebuah mesin cetak di Leipzig, Jerman. Nah, dengan adanya bantuan mesin cetak tersebut, maka dalil tersebut cepat menyebar luas sampai di Eropa Barat pada saat itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, gerakan Martin Luther ini juga merambah sampai ke wilayah Swiss dan Perancis. Kalau di Swiss itu adalah tepatnya di dua kota, yaitu ada di Zurich dan di Jenewa. Di dua kota terakhir inilah gerakan Martin Luther ini dikembangkan lagi oleh seorang tokoh yang dipelopori oleh Ulrich Zwingli dan John Calvin. Jadi negara-negara tersebut intinya adalah menyambut baik dari apa yang menjadi gagasan dari para reformator. Nah, kemudian dalam perkembangannya ternyata terjadi sebuah perselisihan antara para reformator tersebut. Nah, mereka ini berselisih paham mengenai perbedaan dalam doktrin-doktrin tertentu. Nah, pertama adalah perselisihan antara Luther dan Zwingli. Kemudian yang kedua adalah perselisihan antara Luther dan Calvin. Nah, kemudian dari beragam perselisihan yang terjadi itu, maka nanti akan memunculkan denominasi atau perpecahan dalam sebuah gerakan, di mana nanti akan muncul banyak gerakan. Misalnya adalah nanti ada gerakan Lutheran, ada gerakan Reformat, gerakan Puritan, ada gerakan Presbyterian. Nah, ini adalah perselisihan yang terjadi pada waktu itu. Meskipun terjadi banyak perpecahan dalam aliran Protestanisme itu, namun jika menghadapi gereja Roma, aliran Protestanisme ini banyak memiliki kesamaan ajaran, yaitu sebagai berikut. Nah, itulah kesamaan ajaran dalam aliran Protestanisme. Berikutnya, setelah kita mempelajari mengenai reformasi gereja, maka kita juga perlu mengetahui apa sih dampak dari reformasi gereja itu. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan disimak pada slide berikut. Nah, itulah dampak dari adanya reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Nah, jadi dari hal itu dapat kita lihat bahwasanya secara umum bahwasanya gerakan Martin Luther itu adalah untuk memperbarui berbagai macam kepercayaan, doktrin, dan berbagai bentuk ajaran-ajaran yang ada dalam gereja Katolik Roma. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, nanti kalian dapat bertanya pada WhatsApp, pada Google Classroom, dan media lainnya. Nah, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.